Berarti langsung panggil aja. Oke, boleh. Kasihan soalnya udah nunggu lama di luar pemerintahan. Saya nggak siap. Panggil. Bangsat, panggil. Sapunya ditinggalin dulu, Bangsat. Coba. Wo. Izin. Ini pertama kali yang sambutannya meriah banget ya. Iya, Izin, mohon, ayo silakan. Saya di sini. Saya bacot, Pak. ART-nya Mas Kaisar. Ini Bang Saat. Panggilnya apa, Pak? Bangsat. Pride saya, pride itu, pride. Kalau Bapak yang manggil lucu ya. Iya. Tapi Bapak ini keren loh. Kenapa? Beliau kan suka naik kuda, padahal punya mobil, punya supir. Artinya nggak suka disetir. Bapak juga suka ini katanya ya, piala kucing. Saya suka binatang. Semua hewan saya suka. Iya. Bapak suka binatang? Iya. Mau dong dipelihara. Jenis yang sampai sekarang sama Bapak ada kan? Kucing yang dekat banget sama Bapak tuh ada. Iya, tapi kucing dari jalanan. Kucing dari jalan Bapak, Iya. Bapak rawat. Enggak, dia masuk rumah. Oh. Dia lihat bagus, dia nggak mau keluar lagi. Saya juga begitu. Sekarang saya tahu kenapa Pak Prabowo ini masih agak selektif milih cawapres. Kenapa? Karena beliau suka pelihara kucing. Kan jangan beli kucing dalam karung. Jangan sampai salah pilih ya Pak ya. Jangan salah pilih. Itu filosofinya itu. Sebelum saya membahas yang itu, Pak, saya tuh sebenarnya penasaran dulu waktu Pak Presiden menunjuk Pak Prabowo sebagai Menhan. Setelah dilantik, apakah ada teman yang WA, bro, pinjem duit dong bro, sekarang kan kan lu sekarang Menhan. Begitu dilantik belum ada yang. Tapi sesudah itu banyak datang minta proyek. Oh dulu kan ya Pak, jujur aja nih Pak, meskipun masih ada deg-degannya, kita tuh melihat sosok seorang Prabowo gitu. Itu kan tegas, nasionalis. Nah kalau sekarang tuh Bapak, saya lihat di TV atau di YouTube kayaknya lebih cair gitu. Bisa membaur dengan semua. Iya, saya kira ya manusia itu menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Saatnya kapan, tempatnya di mana. Ya waktu saya masih aktif sebagai tentara ya saya mimpin ya pasukan tempur. Ya pribadinya keras-keras, kuat-kuat. Saya ibaratkan mereka itu ya harimau-harimau kan. Masa harimau yang mimpin kambing kan susah. Di podcast ini Pak, kebetulan kami emang bisa dibilang kami itu mempromosikan secara gratis UMKM Pak. Ya. Nah ini Bagus. salah satunya sekarang adalah Sate Madura Pak Wahid. Mana ini sate Maduranya? Ayo tukang sate masuk. Ini sate dari Pondok Sate Madura Pak Wahid, Pak. Silakan dicoba, Pak. Pondok Sate Madura Pak Wahid. Di Tangsel Pak. Tangsel. Nggak ada gimmicknya atau apa gitu? Nggak ada, Mas. Dia nyari kerja aja masih susah, nggak usah nyari masalah. Udah keluar. Tapi Mau kemana? Belakang apa Belakang ke depan? aja. Terima kasih. Pak. Oh tuh. respect, Pak Prabowo sampai berdiri loh. Mau dicobain dulu atau enggak? Izin Mas? kami coba dulu Pak. Iya. Boleh. Kalau berkenan Pak, ini salah satu UMKM binaan kami Pak. Mungkin Bagus. kalau Silakan. Enak Pak? Gimana? Nah itu 20.000 Pak. Iya. Mas Kaisang tahu nggak ada yang terbaru dari seorang Pak Prabowo? apa tuh? Beliau ini baru saja meresmikan 11 titik air bersih di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Wow. Itu baru aja. Tuh respon masyarakat kepada Bapak tuh bagaimana? Selain pastinya berterima kasih, senang gitu. Iya, saya kira air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Jadi begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya
diajak oleh Presiden Joko Widodo keliling Indonesia Timur dari Tual, sampailah kita di Pulau Moa. Di situ menghadap Presiden, ada 8 kepala desa. Pak, kami sudah lama nggak ada air. Dan ternak kami banyak yang mati. Setelah saya pulang dari Pulau Moa, kebetulan di bawah Menteri Pertahanan ada Universitas Pertahanan. Dan kita punya fakultas teknik. Nah, jadi saya tugaskan mereka segera ke situ. Dan ke Lombok dan Sumbawa. Kita menemukan teknik drill yang efisien, yang cepat. Dan ya sudah mereka bertugas sampai sekarang alhamdulillah sudah kita bor lebih dari 40 lubang dan berhasil. Ya. Keren banget ya, Ya, orang jadi, itu ya. orang Indonesia semua ya Pak yang bekerja? Ya, Wah, benar. luar biasa loh, kita harus Ya. bangga nih. Saya kira kita semua anak-anak bangsa ya, kita berada dalam suatu negara yang masih berkembang. Kita belum menjadi negara makmur. Kita menuju ke situ. Kita berada di ambang take off. Dan ini sangat luar biasa. Indonesia ini dinilai luar biasa. Sekarang kita ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Kita anggota G20. Sebentar lagi kita akan menjadi anggota G10. Diperkirakan tahun 2050 kita bisa jadi negara keempat terkaya di dunia. Ya, tapi ada syaratnya, Mas Reza. Apa itu syaratnya? Syaratnya para pemimpin dan semua bangsa Indonesia itu harus bisa bersatu. Ya. Bukan saya bicara di depan Mas Kaisang ya. Tapi salah satu kelebihan kepemimpinan Pak Joko Widodo adalah ingin mempersatukan. Saya kan dikalahkan oleh beliau, ya kan? Iya. Tapi kalau orang lain mungkin setelah kalah udah aja, ya kan? Gengsi Pak, gengsi. Ya kan? Udah kalah, udah kalau perlu habisin sekalian. Beliau tidak, beliau ajak bergabung. Pak Jokowi cinta rakyat, cinta merah putih, saya cinta rakyat, cinta merah putih. Kenapa nggak bersatu? Bersatu. Bersatu. Tadi kata Dan betul. ini yang luar biasa. Saya ke luar negeri, semua pemimpin luar negeri kalau ketemu saya bingung. Kenapa bisa kamu jadi satu dengan rivalmu? Saya bilang, wah ini Indonesia. Saya bilang kita bersaing, tapi sama-sama cinta gitu loh. Jadi ya itulah Mas Kaisang, teman-teman saya selalu mengajak kita harus bersatu. Bersatu. Berarti atau mungkin tambahan satu Pak tadi bagaimana bisa pemimpinnya bersatu gitu kan. Ya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit mungkin korupsinya dihilangkan, rakyat disejahterakan. Bisa. Nah, sekarang kita mau main game nih Pak. Ya kan Bapak udah sebagai seorang apa ya kalau saya bilang kita kalau ngeliat Pak Prabowo bicara tuh kayak wah gitu ya terkagum-kagum. Sekarang kita mau lihat Pak Prabowo versi receh. Iya. Versi receh tuh dalam arti lebih santai gitu Pak. Tentang challenge JJ. Jawab jujur Pak Prabowo. Pernah nggak seorang Prabowo nangis karena putus cinta? Mau jujur ya? Ya jujur. Jujur ya? Jujur. Tidak pernah. Saya sudah mengharapkan. Kenapa? Diputus cinta rasanya pilu di hati. Ya diem aja gitu. Nggak usah nangis. Dirasakan. Galau gitu Jadi Pak. mau nangisnya enggak, tapi galaunya Pak update status di Twitter. Itu Dengerin lagu zaman itu nggak ada Twitter. Oh iya. Sambil minum kopi Pak berarti Pak. Nikmati senja. Iya. Lagi ya Pak, jawab jujur. Kalau bisa memutar waktu, Bapak ingin kembali ke masa kapan? Aduh, kalau saya ya berpendapat kita bersyukur saja semua yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi setiap masa itu bagi saya harus
jalankan, dinikmati, dihadapi. Pokoknya intinya bersyukur. Bersyukur. Kita fokus. Ada sedikit penyesalan dulu waktu pelajar saya kurang rajin belajar, itu aja. Iya. Sering nggak bikin PR. Tapi gurunya dulu berani Pak mukul gitu Pak. Aduh mau jadi presiden. Kan belum tahu. Belum tahu. Belum tahu, berarti Bapak dulu pernah ngerasain dipukul Nah, guru. pernah. Dan ternyata saya ambil kesimpulan, guru-guru yang paling keras, paling galak, paling tegas, paling banyak kasih PR, itu sebetulnya yang menjadikan kita kuat dan orang. Iya. Tapi yang ngasih PR baik tapi nggak dikerjain juga sama Pak Prabowo tadi. Itu yang saya sesalkan. Seandainya saya rajin bikin PR, mungkin saya udah jadi presiden kemarin-kemarin. Itu karena nggak bikin PR. Kayaknya emang obrolan dari sini kerjakan PR Anda. Iya. Nah, kita tadi kemarin ya Mas ya, beberapa waktu lalu kita ketemu sama Pak Budiman Sujatmiko. Iya. Beliau bercerita pernah nyanyi bareng sama Pak Prabowo. Beliau nyanyi lagu Apa tadi? Viva la Vida tadi ya? Viva la Vida, Terus apa, apa lagu Sunshine? Itali, Sunshine. Pak Prabowo juga katanya suka nyanyi. Saya suka nyanyi di kamar mandi. Nah, ini Tenang. anggap kamar mandi Pak. Anggap nih, saya bisa jadi gayung Pak. Suara saya nggak bagus. Udah. Ada mic-nya Pak. Oh, yang mic yang mahal itu. Udah beli? Katanya udah. Gimana ya? Tapi yang mengiringi saya nggak ada. Atau lagu yang gampang aja, lagu-lagu Apa? kayak lagu-lagu nasional gitu loh yang Iya. Prabowo di dadaku. Itu lagu nasional sekarang ya. Kebanggaanku. Ada lagu barat juga. Yang mana sih? Prabowo will always love you. Ada kan? Bisa kan kalau yang itu bisa dong. Gini, saya undang ya Mas Kaisang sama tim semuanya ke tempat saya di Hambalang. Di situ saya nyanyi. Kalau kalian semua datang ke sana, saya nyanyi. Satu pertanyaan. Iya. Kameramen ikut nggak kameramen? Gak apa-apa, semuanya ikut sana. Tapi mohon maaf Pak, saya nginep setahun Pak. Ketinggalan. Dia mau ngurus kuda Pak. Mau ngurus kuda. Baru ketemu udah ngelunjak. Maaf ya Pak. Tapi karena dia Gerindra nggak apa-apa. Ya mungkin yang terakhir nih Pak, ada mungkin sedikit closing statement dari Pak Menhan mungkin buat masyarakat di luar sana. Tentang apapun Pak, Ya, tentang hidup. Iya. ataupun harapan nanti untuk di 2024 juga Ya, bisa. saya selalu ingin menyampaikan Indonesia negara yang luar biasa diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita sangat kaya, tantangan kita banyak. Karena kalau negara yang kaya, bangsa yang kaya selalu diiri oleh orang lain. Dan mereka ngincer, ya kan? Sejarah kita selalu kita diganggu, ya kan? Dan kita dipecah belah. Jadi saya hanya berharap kita menjaga kerukunan, kita menjaga persatuan. Siapapun yang menang, terserah rakyat. Yang penting kita rukun dan kita bersatu. Dan kita bahu-membahu bekerja. Masa depan kita gemilang. Kalau kita tenang, kita kelola dengan baik semua ini, masa depan generasi kalian sangat luar biasa. Dan anak-anak muda harus siap untuk ambil alih. Anak-anak muda harus belajar. Belajar. Harus kerja keras. Harus semangat. Tidak boleh rasa rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Harus optimis. Harus bisa. Kita harus bisa. Tim sepak bola kita harus masuk Piala Dunia. Ya, anak-anak muda harus semangat, harus gembira. Amin. Itu titipan saya. Kita bersatu,
sudahlah. Ya. Masa depan kita bagus. Terima kasih.